Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya. Mereka beriman kepadanya, dan siapa yang kafir dengannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 121. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu doa yang senantiasa kita baca di dalam sholat. Bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita perlu petunjuk jalan yang lurus? Karena nanti di akhirat kita akan menempuh titian yang lurus. Titian yang lurus di akhirat itu namanya adalah titian siratal mustaqim. Berhasil tidaknya kita menempuh titian siratal mustaqim di akhirat nanti, yang konon kabarnya tajamnya lebih tajam dari mata pedang, tajamnya lebih tajam dari mata pedang, halusnya lebih halus dari rambut di belah 7, bahkan kiri kanannya ada jeruji besi. Berhasil tidaknya kita menempuh titian siratal mustaqim di akhirat nanti, itu bergantung kepada berhasil tidaknya kita menempuh jalan yang lurus di dunia ini. Itu sebabnya kita baca berulang kali. Setidaknya ada 17 kali saya semalam kita baca. Mungkin ada di antara kita yang bacanya 30 kali karena banyak sholat sunatnya. Bahkan ada di antara kita yang bacanya 50 bahkan 70 kali saya semalam, karena sebelum dan sesudah berdoa dia baca Al-Fatihah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa yang sesering itu kita baca, tentu saja kita ingin doa itu terkabul. Nah, Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus melalui 4 tahap. Kalau sampai kepada tahap yang keempat, bertemulah kita dengan petunjuk jalan yang lurus itu. Yang pertama, petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang paling rendah, namanya insting atau naluri. Insting kalau lapar itu petunjuk ingin makan.
Kalau haus itu petunjuk ingin minum. Bahkan kalau ngantuk itu petunjuk ingin tidur. Ini adalah petunjuk yang paling rendah, diberikan kepada orang tua, diberikan kepada anak-anak, dan diberikan kepada binatang. Tapi itu tidak cukup. Untuk itu dibekali Allah dengan yang kedua namanya panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mencicipi, kulit untuk meraba. Panca indera petunjuk dari Allah. Tapi panca indera itu Allah desain dengan keterbatasan. Cobalah bapak-bapak berdiri di antara dua rel yang membentang jauh ke depan. Bagaimana kelihatannya rel yang jauh di depan? Kelihatannya mungkin akan mengecil dan bertemu. Tapi cobalah jalani ke ujung yang kelihatannya mengecil dan bertemu. Pasti tidak mengecil dan tidak bertemu. Begitulah keterbatasan pandangan mata itu. Bapak-bapak yang berumur 70 tahun itu bertanding dengan cucu yang berumur 12 tahun memasukkan benang ke jarum penjahit. Yang umur 70 tahun tanding dengan yang umur 12 tahun masukkan benang ke jarum penjahit. Itu mungkin yang menang yang umur 12 tahun. Bapak-bapak yang umur 70 tahun mungkin kalah walaupun hidup sudah lama, pengalaman sudah banyak. Kenapa demikian? Itulah keterbatasan mata. Ketika mencari jenazah di bawah reruntuhan timbunan longsor, banjir bandang, gempa bumi, setelah dipakai alat ini, alat itu, masih ada orang yang jenazah yang belum ditemukan. Pada akhirnya manusia menggunakan anjing untuk mencarinya. Kenapa anjing yang dipakai? Padahal banyak manusia sekolah tinggi. Mungkin penciumannya lebih hebat daripada manusia. Jadi kalau hanya sampai di panca indera, kadang justru hebat anak-anak daripada orang tua. Kalau hanya sampai di panca indera, kadang lebih hebat binatang ketimbang kita. Untuk itu jangan hanya sampai di panca indera itu saja. Allah naikkan petunjuk itu yang ketiga namanya akal. Demikian penting akal itu. Sampai Rasul mengatakan la dina bima la aklala. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Itu sebabnya anak yang baru lahir, yang sudah TK, belum wajib sholat, belum wajib puasa, itu hanya untuk belajar dan berlatih. Kapan dia wajib sholat? Kapan dia wajib puasa? Kalau akalnya sudah sampai, sehingga disebut dengan balik berakal. Baru wajib sholat, baru wajib puasa. Tetapi nanti bila akalnya hilang, walaupun umurnya 30-40, perintah agama pun dicabut dari dia. Tidak dibebankan agama itu karena akalnya sudah hilang. Demikian penting akal itu. Tapi kalau hanya sampai di akal itu saja, kita tidak bertemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Kenapa demikian? Kata orang, kepala yang sama hitam pendapat berlain-lainan. Kepala yang sama hitam pendapat berbeda-beda. Itu sama hitam kepala berbeda-beda pendapat. Apalagi kepala orang sekarang tidak sama hitamnya. Ada yang hijau, kuning, merah, biru, abu-abu dan lain sebagainya. Bermacam-macam pendapat itu. Hadirin kaum muslimin. Jadi kalau hanya sampai di akal, siap-siaplah untuk bertengkar. Kalau hanya sampai di akal, siap-siaplah bersetegah berat leher. Oleh karenanya tidak cukup di akal itu saja. Nah, kemudian yang keempat, dan itu yang tertinggi, Allah berikan wahyu. Kalau kepada Nabi Musa dinamakan itu Taurat, kalau kepada Nabi Daud dinamakan Zabur, kepada Nabi Isa dinamakan Injil, dan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya yaitunya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk dari Allah dan itu petunjuk yang tertinggi. Hadirin kaum muslimin, tapi akan datang saatnya di mana terasa akal bertentangan dengan Al-Quran. Akan tiba masanya terasa akal tidak sejalan dengan Al-Quran. Cobalah kalau kita punya uang 10 juta misalnya, dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu 250.000. Sebetulnya 10 juta belum wajib zakat karena belum sampai senisab. Ini untuk mudah mencarinya saja.
Uang 10 juta dikeluarkan zakat 250.000, 2,5%. Tanyalah kepada anak SD, tanyalah ke guru matematik, tanyalah kepada profesor, doktor, uang itu pasti berkurang. Dijawab dengan akal. Tapi bila dijawab dengan Al-Quran dan hadis, jawabannya balisdat, bertambah. Terasa bertentangan akal dengan Al-Quran. Contoh yang kedua, hadirin kaum muslimin, misalnya ada orang meninggal semasa Nabi Adam, taruh namanya si A. Dan ada orang meninggal seminggu menjelang kiamat, taruh namanya si B. Si A meninggal semasa Nabi Adam, si B meninggal seminggu menjelang kiamat. Kalau dijawab dan dengan akal, mana yang paling lama dalam kubur? Itu menjawabnya pasti yang mati semasa Nabi Adam. Tapi jika dijawab dengan Quran, belum tentu. Kenapa? Walaupun si A meninggal semasa Nabi Adam sudah ribuan tahun sampai sekarang, dan bisa lama lagi menjelang hari kiamat, menjelang sampai hari berbangkit bisa jutaan tahun. Tapi kalau imannya kuat, amal solehnya banyak, dia hanya merasakan satu malam penuh bahagia. Begitu terbangun, ternyata hari sudah berbangkit lalu berharap kepada masyarakat. Karena imannya kuat, amal solehnya banyak, dia merasakan satu malam penuh bahagia. Sebaliknya, walaupun si B meninggal seminggu menjelang kiamat, tapi kalau iman kosong, amal soleh tidak ada, dia bisa merasakan jutaan tahun penuh penderitaan baru terjadi hari berbangkit. Jadi bisa berbeda pandangan dari akal dan Al-Quran. Oleh karenanya, tidakkah kita boleh pakai insting? Harus pakai insting, karena itu petunjuk dari Allah. Tidakkah kita boleh pakai panca indera? Harus pakai panca indera, karena itu petunjuk dari Allah. Tidakkah kita boleh pakai akal? Harus pakai akal, karena itu petunjuk dari Allah. Namun pada akhirnya seleksilah dengan Al-Quran. Oleh karenanya mematang segala sesuatu, apakah di bidang makan, di bidang minum, berdiri, musyawarah, pemilu, apa namanya lagi semuanya itu, saring-saringlah dengan Al-Quran. Jangan hanya panca indera, insting dan akal saja, tapi filterlah dengan Al-Quran, akan bertemu petunjuk jalan yang lurus. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan tadi, allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yaslunahu haqqa tilawati, mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna bih, hasilnya mereka beriman, bahkan bertambah keimanannya kepada kitab itu. Wa may yakfur bi, dan siapa yang kafir dengan kitab itu, wa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Oleh karenanya interaksi kita dengan Al-Quran selama ini itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, ada orang yang hanya membaca Al-Quran. Yang kedua, ada orang yang membaca-baca Al-Quran. Dan yang ketiga, ada orang yang sebenar-benar membaca Al-Quran. Kami ulangi, ada yang membaca Al-Quran, ada yang hanya membaca-baca Al-Quran, dan ada yang sebenar-benar membaca Al-Quran. Nah, orang yang sebenar-benar membaca Al-Quran itu imannya akan meningkat dari setiap kali dia membaca dan memahaminya. Keimanannya akan semakin kuat, ibadahnya akan semakin membaik, karena membaca Al-Quran itu menambah kekuatan iman kepadanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari 3 macam ini selamanya kita masuk yang mana? Apakah baru membaca Al-Quran, atau hanya sekedar membaca-baca Al-Quran, atau kita sudah sebenar-benar membaca Al-Quran? Nah, orang yang sebenar-benar membaca Al-Quran, dia akan menemukan banyak hikmah di dalamnya, akan menemukan banyak mutiara, akan menemukan banyak pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menemukan banyak rumus-rumus di dalam kehidupan ini, karena Al-Quran adalah petunjuk yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah umat Islam ini benar-benar membaca Al-Quran, umat Islam adalah menjadi umat yang terhormat,
Umat Islam menjadi khairuh ummah, sebaik-baik umat, sebagaimana yang diantarkan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya, sehingga umat Islam menjadi umat yang terhormat, sebaik-baik umat. Bahkan sampai-sampai dua kekuatan adidaya timur dan barat tunduk kepada Islam, yaitu Persia di timur dan Romawi di barat. Semuanya kekuatan adidaya itu tunduk kepada Islam. Umat Islam sedikit, tapi sebenar-benar membaca Al-Quran, dia menjadi umat yang berwibawa, menjadi umat yang terhormat. Tetapi walaupun umat Islam itu banyak, walaupun umat Islam itu mayoritas, kalau dia tidak benar-benar membaca Al-Quran itu, hasilnya digambarkan oleh Nabi, umat Islam itu seperti buih di lautan, banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Begitu juga gambaran lain dari Rasulullah, seperti makanan di atas meja makan. Ini ingin menyantap, ini ingin menarik, ini akan melarikan, ini ingin menghabiskan. Begitulah nasib umat Islam kalau dia tidak sebenar-benarnya dengan Al-Quran. Jauh dari petunjuk Al-Quran, bagaimana akan tercapai petunjuk jalan yang lurus kalau tidak sampai pada Al-Quran? Akhirnya umat Islam ditentukan bukan menentukan, diwarnai bukan mewarnai. Tetapi bila umat Islam benar-benar dengan Al-Quran, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sudah dicontohkan oleh para sahabat, bahkan sudah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz, memang menjadi umat yang berwibawa. Oleh karenanya, sisihkanlah sebagian waktu, hadapkanlah sebagian pikiran untuk benar-benar mempelajari Al-Quran, sehingga menemukan mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalamnya, untuk membangkitkan semangat, membangkitkan batang serandam, membangkitkan segala yang selama ini terpuruk, sehingga kita betul-betul menjadi berwibawa. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Doa ya Allah, ya Ghafur wa Aizat yang maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya, jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tempatkanlah dia pada tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani. Limpahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya, dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Wahai Allah, jadikan nilai hidup kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Ya Allah, ya Syakur, yang mensyukuri dan menerima syukur. Jadikan kami orang yang bersyukur ya Allah. Terima kasih Engkau telah mengutus Nabi dan Rasul. Engkau telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi kami, supaya kami tidak tersesat di dunia dan di akhirat nanti, supaya kami menjadi umat yang terhormat, menjadi umat yang berwibawa. Terima kasih ya Allah. Tapi ampuni kalau kami masih jauh dari Al-Quran. Ampuni kalau lidah kami masih tidak membaca Al-Quran, mata kami masih enggan untuk menatap ayat-ayat-Mu. Ya Allah, iya Tuhan kami. Untuk itu mohon kepadamu ya Allah, lapangkan waktu kami untuk bisa mempelajari Al-Quran. Hadapkan niat pikiran kami untuk mau benar-benar dengan Al-Quran, sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghafurur Rahim,
Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Qadil Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yad'ukum la'allakum yatadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.